Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel CDIY, channel yang banyak membahas ke sesuatunya tentang merpati, khususnya merpati tinggian. Jadi pada kesempatan hari ini saya berada di salah satu rumah pengrajin sawangan yang masih aktif ya sampai saat ini, yaitu Pak Heri. Nah, kebetulan ini daerahnya namanya juga daerah Sawangan Magelang juga. Ya, nanti coba kita akan ngobrol santai yang tentunya akan banyak membahas seputar sawangan ya. Baik mengenai modelnya, kualitasnya, harganya, atau mungkin bahan-bahan apa saja yang menurut Pak Heri terbaik ya untuk digunakan sebagai bahan utama pembuat sawangan. Oke, ikuti terus videonya. Ya, saat ini saya sedang berada di rumahnya Pak Heri. Terkenalnya ya. Pak Heri Sawangan ya Pak? Ya, Cendana Heri. Cendana Heri, yo ya. Nah, kalau lokasi rumahnya ini sebetulnya alamatnya mana nih Pak? Kalau dusunnya dusun Kebu Kuning, RT 1 RW 1. Kelurahan Sawangan. Kelurahan Sawangan. Masuknya Magelang atau Muntilan? Magelang. Masuknya udah Magelang ini ya. Kabupaten Magelang. Nah, ini unik ini. Jadi kita mau ngobrol santai ya mengenai sawangan. Ya. Lokasinya di Sawangan juga. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong sebetulnya kenapa kok ini bisa dinamakan Sawangan tuh, tahu nggak Pak dulu sejarahnya? Apa karena memang yang membuat itu kebanyakan dari daerah sini Sawangan atau gimana sebetulnya? Enggak ya, kalau ini tiap-tiap daerah itu kan beda-beda ini namanya. Nah, kalau di sini beda-beda. Kalau di Jawa itu ya Sawangan. Kalau di Jawa Barat namanya Sulingan. Sulingan. Kalau di Jakarta itu ada yang bilang Priwitan, ada yang bilang Hatong. Gitu kan. Oh iya iya. Ya berarti ini cuman pas kebetulan aja ya. Namanya di Jawa Sawangan. Sawangan sama. Salah satunya yang memproduksi tinggal di Sawangan kan gitu. Ya jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, biasanya kalau yang baru mulai main merpati kadang kan kenalnya cuman merpati kolong. Iya. Nah itu biasanya nggak terlalu paham ya mengenai fungsi sawangan. Nah, jadi sawangan ini sebetulnya fungsinya adalah penanda ya, penanda bahwa merpati yang kita gabur ya kan, kita lepas itu sudah sampai ya, karena ini kan cara kerjanya jadi lubang yang di atas ini ya, kalau dia terkena angin yang cukup kencang dia akan mengeluarkan bunyi ya. Nah itu, nah dulu diawali tentunya memang hanya untuk biasanya gaburan-gaburan rumah itu ya Pak ya. Nah, itu kalau itu malah ke buat sinyal itu kalau pas zaman penjajahan itu. Buat tanda. Tanda apa maksudnya? Jadi saya kan ada temen di sini, ya udah orang tua ya, itu misalnya ada pas gerilya gitu, ini ada yang bawa burung pakai ini, jadi dilepas. Kalau itu ya berarti misalnya posisinya di Blabak atau di Muntilan gitu kan, yang lepasin, oh ini sawangan yang bunyinya yang di arah Blabak atau Muntilan gitu. Berarti musuh udah nyampe situ. Awalnya tuh buat pendeteksi itu aslinya ya, kalau itu ya malah sejarahnya ya. Sejarahnya nah, kelamaan buat ini aja buat tomprangan itu. Tuh. Ya kalau saya kan kelahiran tahun 70-an, jadi taunya ya cuman buat gaburan dulu. Gaburan. Karena kalau tanpa sawangan itu kan buat mantonya burung datang kan tinggi sekali. Ya burung datang tinggi sekali. Kita kadang apalagi zaman dulu, zaman saya kecil main merpati kan belum ada
HT, HP aja belum gitu loh, belum banyak sekarang. Jadi makanya kalau tanpa sawangan udah pasti nggak kepantau burungnya. Apalagi burung demikian tinggi, ya tanpa ada komunikasi dengan pelepas, nggak ada sawangan, waduh setengah mati. Makanya dulu burung-burung gaburan zaman saya kecil itu hampir semua pasti menggunakan ini, menggunakan sawangan ini, sehingga pada saat burung datang itu kita bisa tahu burung sudah datang, jadi kita siap-siap untuk ngelepek kan gitu. Ya. Nah kalau sekarang memang di samping dibantu juga dengan sawangan, juga dibantu dengan komunikasi menggunakan HT ya, atau mungkin pakai HP ya, itu. Nah, kalau yang ini yang boleh dibilang yang paling legend ini peninggalan dari ya paman ya, sekaligus saya belajar pertama kali. Oh, ini itu dari kayu nangka buatan tahun 64. Ini buatan tahun 64. Wah, saya belum lahir, Pak. Wah, ini mesti dilihat ini. Ini sawangan legend itu ini. Dulu modelnya kayak gitu sawangan itu yang. Nah, ini informasinya sawangan yang sangat legend, produksi tahun 64. Dari kayu nangka itu. Dengan menggunakan kayu nangka. Waduh, saya belum lahir gitu. Ini sudah ada sawangannya. Nah, ini pasti nggak dijual ini. Enggak. Buat simpenan ya, Pak. Oke. Nah, terus saya pengen tahu, Pak, ya. Jadi sebetulnya bahan ya, untuk membuat sawangan yang terbaik itu sebetulnya menggunakan apa? Kalau sebetulnya kalau ada ya, kalau sekarang masih ada itu yang bahan cangkring yang asli yang di pinggir-pinggir kali itu. Cangkring itu hasil dari apa itu? Maksudnya itu duri apa? Duri pohon dari apa? Dari pohon cangkring itu. Namanya emang pohon cangkring. Namanya pohon cangkring yang asli. Kalau sekarang itu kan yang banyak beredar itu kan aslinya kan dadap. Oh, beda ya? Beda. Duri dadap itu lebih empuk, terus ada gabus-gabusnya gitu, jadi kurang. Kalau cangkring itu emang suratnya emang benar-benar padat, nggak ada seratnya. Keras ya, keras sekali. Cangkring, terus kalau dadap itu kan jenisnya ada yang dadap merah, yang banyak yang di pasaran itu, terus dadap putih yang kalau dibilang ya benar-benar putih. Terus ada yang dadap yang Bali, sama yang Madura itu yang kelihatan kambiumnya, kelihatan benar-benar kelihatan ini hitam-hitamnya itu. Terus sekarang yang ada yang model dari kudo pahit. Nah, ini yang bahan kudo pahit ini. Kudo pahit itu apa? Jenis itu kayu juga? Jenis kayu juga, tapi apa ya, di luar kulit. Tetap tumbuh di luar kulit tapi nggak berbentuk duri. Oh, nah berarti yang paling bagus itu sebetulnya yang cangkring itu, tapi yang benar-benar cangkring asli. Yang benar cangkring. Ya. Kalau yang sekarang kebanyakan dipakai dadap. Itu dari dadap. Karena apa? Karena cangkring itu sudah langka. Sudah langka, udah. Misalkan ada mahal kan? Warnanya juga itu unik banget itu warnanya. Ada seratnya gitu. Tua gitu ya. Seratnya gitu. Oh ya. Nah sekarang Pak Heri yang banyak diproduksi ya. Ini kan banyak nih, banyak diproduksi. Sekarang ini menggunakan bahan apa? Kalau saya bahannya yang sekarang pakai dadap putih sama kudo pahit. Kudo pahit, cangkring udah nggak pakai? Cangkring udah nggak ada, udah. Susah nyari bahannya? Susah nyari. Oh, tapi kalau ada bahannya ya pakai itu ya? Pakai itu. Berarti kudo pahit sama dadap. Dadap itu menyerupai cangkring, cuman dia lebih empuk ya? Lebih besar dan lebih empuk. Ya. Nah, sebetulnya kan prinsip dari pembuatan sawangan ini yang setahu saya sebagai pemakai. Ya, saya kan sebagai pemakai ini, bukan pembuat, ya kan? Nah, kalau saya prinsipnya kan bagaimana sawangan ini bisa seringan mungkin, sekecil mungkin, dan sekencang mungkin.
suaranya gitu kan. Nah, itu yang dimau pemakai loh. Gitu. Nah, tujuannya supaya apa? Seringan mungkin ya otomatis kan supaya merpati itu tidak terbebani. Satu itu. Terus ya namanya ini pasti yang juga, yang dicari kan pasti bunyinya kenceng gitu ya. Nah, tuh. Nah, kalau Pak Heri pasti kan paham betul ya. Misalkan ada pesanan, ya misalnya ada pesanan, Pak, aku njaluk gaweke sawangan sing suarane ngeng. Nah, itu sudah ada gambaran ya. Bayangan, oh ini harus bentuknya seperti apa, lubangnya seberapa. Kalau itu sebetulnya awalnya dulu kan ya saya belajarnya dari ini, yang ini paman saya ini. Nah, pas ternyata ini cuma buat CC sedang. Nah, kebetulan saya ketemu sama paman saya lagi yang satunya yang sering main di panggungnya waktu itu kohlok. Oh ya, kohlok. Nah, kan saya udah sering jual ke Jogja, ke Bandung, Jakarta gitu kan. Nah, ketemu dia ditanya, "Jari ini adol sawangan?" Nggih. Nah, pas dilihat, sawangan Rahmuni kok didol gitu. Nah, padahal nih di Jakarta aja udah banyak pembelinya, saya pelanggan di sana udah banyak. Nah, begitu dites di panggung, bener burung batang kecil gitu nggak kelihatan, nggak ada suaranya sampai bawah nggak bunyi. Nah, baru paman saya bawa ke sini kan. Nah, terus dia cerita itu sering komunikasi sama Mbah Cumyo. Mbah Cumyo itu bapaknya Mbah Cowannya. Nah, yang di panggung itu. Nah, itu dikasih tahu ini setelannya gini, biar buat turunnya itu gini, bisa nggak mampet, di atasnya juga terbang juga kedengeran itu kan. Ada kuncinya sendiri ternyata. Di depan sini harus benar-benar ngeplat. Terus ini jarak, bentar Pak, biar kelihatan. Jadi gimana Pak resepnya biar ini yang ini depan ini benar-benar harus rata. Terus yang di sini ini masih ada sekat dikit ini di dalamnya ini. Harus benar-benar halus yang pas di belakang ini. Terus jarak lidahnya ini juga nggak terlalu panjang, jangan terlalu ke dalam. Terus sudutnya ini juga harus masuk. Kalau ini sudutnya agak ke sana, agak langsam sana, ini cuma buat terbang. Kalau gitu. Ini turun agak ya paling 45 derajat lebih itu buat turun bisa bunyi. Nah, ini kan buatan Mbah Tong Sui ini yang legend juga ini ya. Cikal bakal rencongnya untilan ini. Jadi memang dalam membuat sawangan nggak bisa salah-salan. Jadi ada rumusnya. Jadi kadang kalau pemula itu kan saya bikin itu saya tiup udah bunyi tapi pas dipakein nggak bunyi. Nah, ternyata dia tuh kesalahannya di sini. Biasanya di sini nggak dikasih ruang di belakangnya sini. Nah, ini padahal ini kan kuncinya harus benar-benar halus. Betul. Di sekatnya ini biar ini lubangnya nih sampai mentok ini nggak boleh langsung lurus ke sana. Di sini masih ada sekat dikit gitu, berapa mili. Ya memang kadang pemakai itu hanya asal beli ya Pak ya. Asal beli tanpa dia memahami karakter burungnya. Gitu loh. Ya padahal kan sawangan bunyi atau tidak itu kan harus cocok dengan burungnya. Dengan karakternya. Jadi kalau burung yang pelan, nah ini yang setahu saya Pak ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai pemakai, itu kalau burung nggak terlalu kenceng, itu kalau milih, dulu saya milih yang kalau ditiup tuh ringan. Betul ya? Ringan, terus kalau di sabet gitu, kayak gini bunyi. Gini bunyi. Nah itu biasanya untuk burung pelan itu bunyi. Cuma kalau untuk burung yang menginginkan supaya pada waktu turun itu tetap bunyi. Malah itu nyarinya saya rodok berat ditiup. Betul ya? Wah berarti cocok.
Terus sama bentuk lubangnya juga. Kalau gitu. Buat CC itu rata-rata ini lurus, jadi agak lurus. Nah kalau yang buat pelan, yang ini, yang modelnya lengkung gini. Oh ya, sebentar Pak, deketin aja ini. Yang penting kan sawangannya itu. Nek uangnya ketok lah apa-apa. Iya. Ini perbedaannya kalau yang buat CC itu yang lubangnya lurus gini. Buat CC, lubangnya lurus. Lebih lurus. Kalau yang buat pelan, ini yang lubangnya melengkung. Lubangnya melengkung. Nah, terus kalau ini lebar lubang ini pengaruh nggak Pak? Pengaruh. Itu ini lebar. Kan hampir mentok itu buat ini. Buat CC itu. Jadi ini misalkan buat turun tetap bunyi. Tetap bunyi. Ya. Ini yang legend-legendnya mundur. Nah, sekarang kalau suara nging, ngeng, ngung, nah itu sebenarnya pengaruhnya di besar kecilnya sawangan, bentuk lubang atau apanya itu Pak? Nah kalau itu banyak yang salah kaprah juga itu. Kalau yang sekarang kan mengartikannya kalau mau buat sawangan yang suaranya ngung, lubang harus nyampe dalam sini. Oh. Nyampe 2 sekat sini. Maksudnya volume dalamnya itu? Volumenya harus yang luas. Padahal itu yang buat setelan suara itu sebetulnya panjang pendeknya ini, lidahnya ini. Oh. Ya, nyelatannya ini. Berarti lidah yang di dalam ini? Nah, kalau itu semakin panjang suaranya akan semakin besar. Jadi lidah yang di dalam ini semakin panjang berarti kan semakin menjorok ke dalam. Semakin besar suaranya. Oh, itu semakin besar suaranya. Jadi biar sawangannya besar, kalau itunya pendek, tipis, suaranya tetap nging. Oh gitu. Cuman ngingnya mungkin nggak senging kalau ininya gini. Memang kecil ya. Ya. Gitu. Terus ada rahasianya juga di depan sini. Di depan sini itu harus ada dikeruk gitu, ada dikuruk gini. Di depan mana? Di depan sini yang di dalamnya. Oh, yang di dalam. Berarti kan depan ini kan sebetulnya ada rongga. Ada rongga ya, juga dalamnya. Nah, ini kok kecil banget, Pak? Nah, itu yang biasa di panggung kuning itu. Oh. Yang ini sudah paling kecil. Paling kecil gitu. Kecil lagi ya susah bikinnya. Susah bikinnya. Ini paling kecil. Ya, jadi memang kalau di burung buat aduan di lapak tomprang kan memang sebisa mungkin sekecil mungkin. Sekecil mungkin tujuannya sih sebetulnya supaya ya merpati dipakein sawangan itu seakan-akan kayak nggak pakai gitu loh. Jadi nggak mempengaruhi di speednya ya. Walaupun sebetulnya juga nggak signifikan sih. Menurut saya ya, karena dulu saya juga main rumahan. Walaupun pakai yang segini, dasarnya merpati kenceng ya tetap bablas, Pak. Iya, jadi pengaruhnya sebenarnya tidak terlalu signifikan, kecuali menggunakan yang akan ada tuh Pak, yang gede banget, mung, biasanya dipakai untuk pos. Nah itu memang pasti ya pengaruh, ya karena dia kan nampek anginnya kan semakin pengaruhnya besar. Di nampeknya itu. Iya, betul. Nah terus yang masalah harga Pak Heri, harga itu mulai berapa biasanya jualnya? Kalau saya jualnya dari harga 10.000. Dari harga 10.000. Kalau yang paling mahal itu pernah sampai 150 satunya. Wow. Itu tapi emang benar-benar rumit, buatnya rumit. Itu dia mintanya waktu itu orang Surabaya itu full kuningan. Atasnya itu yang di sebelah sininya itu pakai kuningan semua dan renteng 5 kalau nggak salah itu. Oh. Jadi di sini 1, terus di sini masih ada lagi ke belakang ini. Nah itu harganya sampai 150 gitu. Renteng 5 apa enggak? Nggak tahu itu apa dipakein apa cuma buat koleksi itu. Buntutnya malah copot nanti. Nah kalau harga tadi kan dari kurang lebih 10 sampai 25-an Pak ya. Iya. Nah itu yang membedakan apa besar kecilnya?
kualitas bahan atau? Kalau saya dari besar kecil sama ini ya tingkat kerumitan itu aja. Oh iya. Kalau misalnya renteng ya sekitar 30 sampai 40 ribu. Renteng itu berarti yang double. Orang contohnya kayak gini ya. Kayak gini. Gitu. Depan belakang itu. Oh iya. Tuh 30 ribu, 40. Kalau yang engkel ya rata-rata 15, 20 itu udah. Ya, kalau Pak Heri sendiri sebetulnya mulai bikin itu tahun berapa? Tahun 95. 95 berarti udah udah lumayan lama. Nah, itu awalnya juga karena saya nggak suka orang bikin sawangan aslinya sih dulu. Kan waktunya gabur, malah teman-teman itu malah pada belajar bikin sawangan gitu kan. Sawangan tuku ae nang pasar akeh mau semang bikin kan ya bilang gitu. Nah, pas saya ke pasar itu ternyata waktu itu burung giringan keket itu cuma harganya 4.000, sawangan yang bagus itu udah 10 sampai 12.000. Oh, mahal sawangannya. Nah, itu baru saya ke paman saya ini yang bikin ini. Pak Le, pamannya siapa, Pak? Namanya dulu. Pak Kustoyo. Pak Kustoyo. Rumahnya itu sebelah situ, udah meninggal. Iya, berarti dia legend juga ya, ahli membuat sawangan. Ini dari tahun 64. 64. Saya belum lahir. Sawangannya udah ada. Malah saya terus bikin, ternyata malah bisa itu. Terus kalau waktu pembuatan tuh butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau ya paling 1 hari itu bisa, kalau engkel itu bisa nyampe 15 sampai 20. 15 sampai 20 biji. Itu buat sudah sampai ngecat. Belum, cuma sampai diamplas aja. Finishing ya. Oh ya. Sampai 20 biji, terus nanti malam bikin itu mau digambar apa mau dicat, itu baru paginya itu saya finishing itu. Oh ya, makanya termasuk cepat. Ya, termasuk cepat. Kalau engkel, kalau renteng ya paling 10 itu udah. Ya oke, saya kira apalagi Pak yang mau disampaikan kira-kira. Nah, nanti bagi yang mau pesan ya sawangan, bisa pesan model juga kok ya. Bisa itu nanti saya cantumin nomor teleponnya, ya bisa langsung menghubungi Pak Heri. Terus jangan lupa ya itu karakter burungnya itu. Oh lah itu. Nah, kadang kita udah pengen model ini, ternyata burungnya nggak sesuai gitu kan. Ya nggak bunyi. Nggak bunyi, komplain gitu. Iya. Tapi tetap saya garansi saya bisa. Nanti kalau nggak cocok bisa ditukar. Ya gitu. Ini penting ya. Jadi jangan khawatir ya, pesan di Pak Heri juga bisa ada garansi. Tapi supaya tidak bolak-balik ya, kalau bisa dijelaskan ya ini kira-kira buat karakter burung seperti apa ya, supaya waktu membuat itu sudah ada bayangan. Ya. Jadi pengen turun bunyi atau pengen pada saat burung datang itu dari jauh sudah kedengeran. Nah itu kan sudah beda lagi. Ya. Nah kalau saya pribadi, saya turun nggak bunyi nggak masalah. Nah saya pribadi loh, yang penting burung datang. Pas datang itu kepantau. Masih posisi itu. Masih jauh itu sudah kedengeran. Nah supaya apa? Supaya kita bisa siap-siap untuk ungguli, ngelepek ya itu kan. Kalau itu sih saya lebih penting itu daripada yang turun bunyi. Tapi waktu bunyi tahu-tahu sudah di atas kepala. Nah itu kan repot. Ya, itu kan repot. Kita terlambat dalam ngelepeknya. Ya oke, bisa disebutin Pak nomor HP-nya, nanti juga tetap saya masukin. Kalau nomor pemesanan itu di WA 0858 684 93201. Oh ya, siap. Nanti tak tulis juga ya. Oke, sekarang kita coba lihat di belakang Pak. Ya, ini bahannya itu seperti apa? Terus Pak Heri ini produksinya di mana sih sebenarnya tempatnya? Oh ya. Ya, oke. Ya.